Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Vicky Fendi, SAMSC, selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Akuntansi kelas D, dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan bab 10 terkait sistem akuntansi utang. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Malisa Kurnia Maulidia dengan NPM belakang 120, dilanjut dengan Nabila Maulidia Sarifah dengan NPM belakang 152, kemudian ada Salma Syifa Nur Naila dengan NPM belakang 172, kemudian ada Naila Oktavira dengan NPM belakang 256, dan saya sendiri Gita Amelia Safitri dengan NPM belakang 277. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama terkait sistem retur pembelian. Jadi untuk deskripsi kegiatannya, sistem retur pembelian itu dilakukan ketika barang yang kita terima dari pemasok tidak sesuai dengan pesanan kita atau mengalami kerusakan. Nah, proses ini melibatkan beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama ada fungsi pembelian, yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan memo debit sebagai dasar returnya. Yang kedua ada fungsi gudang, yang menyerahkan barang yang akan dikembalikan kepada fungsi pengiriman. Ketiga, ada fungsi pengiriman, yakni bertugas untuk mengirimkan barang kembali ke pemasok sesuai dengan instruksi dari memo debit. Dan yang terakhir, ada fungsi akuntansi yang mencatat transaksi retur pembelian, di mana itu akan dapat mengurangi nilai persediaan dan utang usaha. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas ini, proses retur dapat berjalan lebih efektif dan terkontrol. Selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Terdapat dua dokumen utama yang digunakan dalam retur pembelian. Yang pertama ada memo debit. Memo debit adalah dokumen yang dibuat oleh fungsi pembelian sebagai otorisasi bagi fungsi pengiriman untuk mengembalikan barang, serta sebagai dasar bagi fungsi akuntansi untuk mencatat pengurangan utang. Yang kedua ada laporan pengiriman barang. Laporan pengiriman barang disusun oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jenis dan jumlah barang yang dikembalikan ke pemasok sesuai dengan isi memo debit. Kedua dokumen ini penting untuk mendukung akurasi dan keabsahan proses retur pembelian. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian. Catatan akuntansi yang digunakan dalam retur pembelian terbagi menjadi tiga, yakni jurnal retur pembelian atau jurnal umum, kartu persediaan, dan juga kartu utang. Yang pertama ada jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Jurnal retur pembelian digunakan untuk mencatat transaksi retur pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Jika perusahaan tidak menggunakan jurnal khusus karena rendahnya frekuensi transaksi retur pembelian, perusahaan akan menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kedua ada kartu persediaan. Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan digunakan untuk mencatat berkurangnya harga pokok persediaan karena dikembalikannya barang yang telah dibeli kepada pemasoknya. Dan yang ketiga ada kartu utang. Dalam sistem retur pembelian, kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya utang kepada debitur akibat adanya pengembalian barang kepada debitur. Jika perusahaan menggunakan voucher payable procedure, berkurangnya utang kepada debitur dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar menurut nama debitur. Kemudian selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Sistem retur pembelian terdiri dari jaringan prosedur yang dimana diantaranya yakni yang pertama ada prosedur perintah retur pembelian. Retur pembelian terjadi atas perintah fungsi pembelian kepada fungsi pengiriman untuk mengirimkan kembali barang yang telah diterima oleh fungsi penerimaan kepada pemasok yang bersangkutan. Dokumen yang digunakan di sini untuk memerintahkan fungsi pengiriman mengembalikan barang ke pemasok adalah memo debit. Yang kedua ada prosedur pengiriman barang kepada pemasok. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pemasok sesuai dengan perintah retur pembelian yang sudah tercantum dalam memo debit dan membuat laporan pengiriman barang untuk transaksi retur pembelian tersebut. Dan selanjutnya yakni prosedur atas pencatatan utang. Dalam proses ini, fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan retur pembelian seperti memo debit dan laporan pengiriman barang. Setelah itu mencatat berkurangnya utang dalam kartu utang atau mengarsipkan dokumen memo debit sebagai pengurang utang.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal. Dalam sistem retur pembelian, unsur pengendalian internal sangat penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengembalian barang telah dilakukan secara tertib, transparan, dan juga bebas dari kecurangan atau kesalahan. Untuk merancang unsur pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem retur pembelian, unsur pokok pengendalian internal telah terbagi menjadi tiga unsur utama, yakni organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga adalah praktik yang sehat. Dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem retur pembelian, unsur pokok pengendalian internal yang bersangkutan dengan organisasi yaitu fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi untuk mencegah kecurangan, kesalahan, dan konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Serta transaksi harus dilakukan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi untuk mencegah kecurangan, kesalahan, serta penyalahgunaan wewenang. Setiap transaksi retur pembelian yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu, yaitu yang pertama, memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Transaksi pembelian dimulai dengan diterbitkannya surat order pembelian oleh fungsi pembelian. Jika barang yang diterima dari pemasok tidak sesuai dengan barang yang dipesan dalam surat order pembelian, maka terjadilah retur pembelian. Transaksi retur pembelian ini harus diotorisasi oleh fungsi pembelian dengan cara membubuhkan tanda tangan pada memo debit. Selanjutnya yaitu laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Transaksi retur pembelian dimulai dengan diterbitkannya memo debit oleh fungsi pembelian dan dilaksanakan dengan dikeluarkannya laporan pengiriman barang sebagai tanda telah dikirimnya barang yang telah dibeli kepada pemasok yang bersangkutan. Laporan pengiriman barang ini harus diotorisasi oleh fungsi pengiriman sehingga dapat menjadi dokumen pendukung yang sah dalam pencatatan berkurangnya utang dan persediaan barang. Yang ketiga yaitu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasari atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Kesahihan dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam catatan akuntansi dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap serta diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang terakhir yaitu pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberikan wewenang, karena mereka harus membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut. Untuk menciptakan praktik yang sehat dalam sistem retur pembelian, formulir pokok, memo debit, dan laporan pengiriman barang harus bernomor urut, tercetak, dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan, baik fungsi pembelian ataupun fungsi pengiriman, serta catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Jadi untuk selanjutnya ada prosedur pencatatan utang. Jadi ada dua cara untuk mencatat utang. Yang pertama ada account payable procedure. Jadi dokumen apa saja yang akan digunakan? Yang pertama ada faktur dari pemasok. Yang kedua ada kwitansi tanda terima utang yang telah ditandatangani oleh pemasok. Lalu ada catatan akuntansi yang akan digunakan juga. Yang pertama ada kartu utang, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas. Lalu prosedur pencatatan utang dengan account payable procedure adalah sebagai berikut. Pada saat faktur dari pemasok telah disetujui untuk dibayar, yang pertama faktur dari pemasok akan dicatat dalam jurnal pembelian. Yang kedua, informasi dalam jurnal pembelian kemudian diposting ke dalam kartu utang yang diselenggarakan untuk setiap kreditur. Yang ketiga, cek dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, informasi dalam jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan pembayaran utang diposting ke dalam kartu utang. Nah, di sini juga ada alur-alurnya untuk retur pembelian. Jadi selanjutnya metode yang
kedua yaitu voucher payable procedure. Jadi apa sih dokumen yang digunakan? Yaitu bukti kas keluar atau kombinasi bukti kas keluar dan cek atau voucher cek. Lalu catatan akuntansi yang akan digunakan dalam metode voucher payable procedure adalah yang pertama, register bukti kas keluar atau voucher register. Yang kedua ada register cek atau cek register. Nah, yang lalu prosedur pencatatan uang utangnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada one time voucher procedure, jadi dibagi menjadi dua dengan dasar tunai atau cash basis. Yang kedua ada dasar waktu atau accrual basis. Lalu yang kedua ada build up voucher procedure. Jadi di sini ada gambar-gambarnya urutannya. Yang di atas ini ada dengan dasar tunai tadi atau cash basis. Yang di bawah ada dasar waktu atau accrual basis. Selanjutnya saya akan membahas tentang distribusi pembelian. Distribusi sendiri yaitu peringkasan rincian yang tercantum dalam media, misalnya faktur dari pemasok, dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pembuatan laporan. Jika diterapkan dalam pembelian, distribusi yang terkait dengan peringkasan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayarannya untuk penyusunan laporan dan pencatatan dalam jurnal. Nah, pada perusahaan kecil, pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian terutama bersumber dari jurnal pengeluaran kas. Pada perusahaan manufaktur, itu diklasifikasikan yang umum digunakan untuk penerbitan yang timbul dari transaksi pembelian dan pembayaran, yaitu untuk bahan baku, untuk suku cadang, dan untuk beban yang berasal dari pembelian jasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang metode distribusi pembelian. Nah, metode distribusi pembelian itu dibagi menjadi 5. Yang pertama metode jurnal berkolom. Distribusi debit dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, atau register bukti kas keluar. Yang kedua ada metode berkolom. Nah, metode berkolom itu didistribusikan pendebitan dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan akun berkolom. Yang ketiga ada metode akun tunggal. Metode akun tunggal itu menggunakan akun tunggal untuk mendistribusikan pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian. Dilakukan melalui prosedur berikut. Yang pertama, faktur yang telah disetujui untuk dibayar diurutkan menurut klasifikasi yang dikehendaki. Yang kedua, dari faktur yang disertai tersebut dibuat spreadsheet tab. Yang ketiga, faktur tersebut kemudian diposting. Yang keempat, laporan dibuat berdasarkan informasi yang terkumpul dari akun. Nah, yang keempat ada metode tiket tunggal. Berdasarkan bukti kas keluar yang biasanya berupa media campuran, dibuat tiket tunggal untuk setiap unsur klasifikasi yang tercantum di dalamnya. Nah, tiket tunggal ini kemudian direkam dan hasil rekapitulasinya dipakai sebagai dasar posting ke dalam akun kontrol yang bersangkutan dalam buku besar. Yang terakhir ada metode distribusi dengan komputer. Nah, metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dengan menggunakan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberikan kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi pembelian terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas.